Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna dhayani darajatin bil jannah wa yafa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fadhim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب أشهد أبو عبد الله محمد يوسف السنوسي ثم إلى سيد شرهان إبراهيم البيجري ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطار ثم إلى الشريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda فدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال وأما برهان وجوب البقاء له تعالى Fali'annahu law amkana ayyalhaqahul adam lantafa'anhul kidam likauni wujudu hina izin jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqaihi. Adapun bukti wajibnya Allah bersifat baqa. Adapun burhan atau argumentasi tentang wajibnya bersifatan baqa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apabila mungkin wujudnya Allah tersusul oleh tiada. Kalau ada kemungkinan wujudnya Allah itu menerima tiada, maka mustahil Allah
bersifat qidam. Karena keberadaan wujudnya itu pasti menjadi wujud yang jaiz. Kalau wujudnya bisa menerima tiada, maka pasti tidak mungkin dia bersifat qidam. Karena secara pasti wujud yang menerima tiada, wujud yang tadinya pernah tiada terus jadi ada, berarti wujudnya jaiz. Bukan lagi wujud yang wajib. Sedangkan wujud yang bersifat jaiz pasti baru. Kalau wujud itu dari perkara jaiz, maka pasti wujudnya baru. Nggak ada wujud perkara jaiz yang qadim, nggak ada. Wujud perkara jaiz pasti baru. Lalu bagaimana mungkin tidak ada qidam itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Allah itu tidak bersifat qidam? Padahal baru saja telah ditetapkan wajibnya Allah bersifat qidam. Kan kemarin kita bahas apa? Qidam. Wajib Allah bersifat qidam. Kan kemarin bahasnya apa? Kalau enggak qidam pasti baru. Kalau enggak berawal pasti tidak berawal. Kan wujud cuma dua, berawal sama tidak berawal. Atau qidam, kalau enggak qidam baru. Nah kalau Allah itu enggak qidam pasti Allah baru. Kalau Allah baru pasti ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakan terjadi dor atau tasalsul. Berarti wajib Allah bersifat qidam. Itu sudah diputuskan pada pembicaraan yang kemarin. Nah sekarang kita bicara wujudnya Allah baqo, tidak akan ada akhirnya. Apa buktinya? Andai wujudnya Allah boleh berakhir, berarti boleh tiada itu sudah mengalami tiada belum? Hah? Setelah ada, wujudnya Allah ada nih. Adanya itu tidak berakhir. Andai adanya boleh berakhir, adanya ini boleh berakhir, berarti sudah berakhir belum? Hah? Andai lampu ini boleh mati, sudah mati belum? Nah begitu loh. Andai wujudnya Allah boleh saja tiada, berarti kan belum, masih ada, tapi punya keadaan si wujud ini boleh mengalami tiada. Kayak lampu ini. Lampu ini sekarang nyala, tapi dia boleh saja mati. Ya kan? Nah, kalau lampu ini boleh mati, berarti wujudnya lampu ini pasti wujud yang jaiz, gitu loh. Bukan wujud yang wajib, gitu loh. Karena wujud yang wajib tidak akan boleh tiada. Wajib itu kan tidak akan pernah menerima tiada, namanya wajib. Nah, kalau wujudnya Allah kok boleh tiada,
berarti otomatis wujudnya Allah menjadi wujud yang jaiz gitu loh. Bukan wujud yang wajib. Nah, kalau wujudnya jaiz, kalau dia itu wujud yang jaiz, berarti keadaannya pasti baru. Karena semua wujud yang jaiz itu mesti bersifat baru. Nggak ada wujud yang jaiz bersifat qadim, nggak ada. Semua wujud jaiz pasti, karena yang namanya jaiz itu menerima ada boleh, menerima tiada juga boleh. Berarti ketika dia nongol, mesti tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada. Nah, setelah dia ada, boleh saja kembali menjadi tiada. Boleh juga terus ada, boleh. Boleh nggak? Contohnya apa? Hah? Contohnya surga. Surga itu pernah nggak ada, terus jadi ada. Setelah ada terus, nggak pernah lagi mengalami. Tapi walaupun begitu, tetap wujudnya baru. Kenapa? Karena dia wujud yang jaiz, pernah nggak ada, terus jadi ada, dan mungkin saja kembali tiada. Hah? Ruh juga sama statusnya. Setelah dia ada, dia diadakan terus. Ya, jadi apa sih buktinya? Musonif mengatakan kalau Allah boleh tiada, berarti dia tidak akan bersifat qidam. Karena wujudnya pasti jaiz, bukan wujud yang wajib. Lah kalau wujudnya jaiz, pasti dia bersifat baru. Nah, bagaimana mungkin Allah bersifat baru, sedangkan kemarin sudah kita buktikan Allah pasti bersifat qidam. Kalau wujudnya Allah pasti bersifat qidam, maka pasti pula bersifat baqo, gitu loh. Karena qidam dan baqo itu kelaziman. Kalau dia itu enggak ditemukan awalnya, pasti enggak ditemukan akhirnya. Kalau ditemukan awalnya, belum tentu ditemukan akhirnya. Hah? Kalau ditemukan awalnya, belum tentu ditemukan akhirnya. Contohnya apa? Surga. Tapi kalau ditemukan akhirnya, pasti ada awalnya, gitu. Ini ada beberapa keadaan nih. Sesuatu yang tidak ada awalnya, pasti tidak akan ada akhirnya. Sesuatu yang ada awalnya, boleh saja ada, bukan pasti ada akhir, tapi boleh saja ada. Sesuatu yang ada akhirnya pasti ada awalnya. Qauluhu, maka perkataan Sayyidus Syarah di Syarah Imam Ibrahim Baijuri,
Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali anu ila akhirih. Hadza burhan la yatimu illa biqiyasain. Maka argumentasi ini, pembuktian ini tidak akan sempurna menjadi pembuktian wajibnya Allah baqa kecuali dengan dua macam qiyas. Wa nadhamuhuma hakadza, dan susunan qiyas itu seperti ini. Laulam yajib lahul baqa la amkana ayal haqahul adam, lakin imkanu luhuqil adam lahu muhalun. Yang pertama, jika dia tidak wajib baqa, berarti dia bisa diiringi dengan tiada. Kalau Allah nggak wajib baqa, kekal, abadi, selamanya, berarti boleh saja ditemukan akhirnya. Kalau kiai itu luhukul adam itu diartikannya itu tersusul oleh tiada. Boleh aja disusul oleh tiada. Adanya disusul sama tiada. Ketika tiadanya nyusul, adanya hilang. Yang muncul tiadanya. Jadi kalau wujudnya Allah nggak baqa, berarti wujud yang nggak baqa ini boleh saja menerima tiada, gitu loh. Boleh saja diiringi dengan tiada. Akan tetapi kemungkinan diiringinya wujudnya Allah dengan tiada itu hukumnya mustahil. Kenapa? Li'annahu law amkana ayal haqahul adam lantafa anhul qidam. Karena andai kata wujudnya Allah mungkin menerima ketiadaan, maka pasti hilanglah hukum wajib qidam. Karena kan tadi apa? Yang wajib qidam pasti wajib baqa. Nah kalau wujudnya Allah boleh enggak baqa, berarti boleh ditemukan tiadanya, berarti hukum qidamnya juga batal, gitu loh. Karena kalau sudah diputuskan wajib qidam, pasti wajib baqa. Kalau wajib baqa berarti tidak akan mungkin bertemu dengan tiada, nggak akan mungkin mengalami ketiadaan, gitu loh, ya kan? Jadi kalau wujudnya Allah mungkin saja tiada, berarti hilanglah sifat qidam, gitu. Karena wujud yang qidam memustahilkan wujudnya itu ditemukan akhir, gitu. Kalau tidak ada awalnya, pasti tidak ada akhirnya. Kalau wujudnya Allah boleh ada akhirnya, berarti hukum tidak ada awalnya batal. Itu dong. Ini kelazimannya nih. Sedangkan tidak adanya qidam, tidak qidam bagi Allah, hukumnya mustahil. Karena udah kita bahas kemarin tuh. Kalau Allah nggak qidam, berarti Allah baru. Kalau Allah baru, berarti Allah
butuh diciptakan. Kalau Allah diciptakan berarti apa? Dor atau tasalsul. Kok Tuhan ada yang bikin? Yang bikin siapa? Tuhan lagi. Yang bikin Tuhan lagi siapa? Tuhan lagi. Ya nggak ada habisnya nanti. Namanya apa itu? Tasalsul atau dor. Hukum dor atau tasalsul ini mustahil. Jadi wajib wujudnya Allah kidam. Kalau sudah diputuskan wujudnya pasti kidam, berarti wujudnya juga pasti bako, gitu loh. Bako itu apa artinya? Tidak akan mungkin ada akhirnya. Ya, jadi dalil bako tidak akan sempurna kecuali dengan dua macam kias. Yaitu apa? Jika dia tidak bako, tentu apa? Kalau Tuhan tidak bako, berarti yang terjadi apa? Kalau lampu ini enggak bako, berarti apa? Hah? Hah? Kalau lampu ini enggak bako, berarti apa? Boleh tiada, ya Allah. Yang namanya bako, apa artinya? Tidak ada akhirnya. Berarti kalau enggak bako, nah boleh saja ada akhirnya, gitu dong. Lampu ini bako enggak? Enggak. Kenapa? Boleh saja ada akhirnya, gitu. Kalau boleh saja ada akhirnya, berarti pasti ada awalnya, gitu dong. Jadi kamu itu nggak perlu lihat matahari ini kapan berawalnya, langit itu kapan berawalnya, matahari itu kapan berawalnya. Dengan kamu melihat bolehnya dia mengalami tiada, menjadi hukum wujudnya jaiz. Kalau jaiz berarti sifatnya baru. Kalau baru berarti ada awalnya. Itu dong. Nah, kalau Allah tidak bako berarti kalau Allah tidak bako berarti boleh berakhir, boleh mengalami ketiadaan. Kalau Allah boleh mengalami ketiadaan, berarti hilanglah sifat kidam. Itu dong. Jadi bolehnya ada ketiadaan bagi Allah itu hukumnya apa? Mustahil. Kenapa? Karena kalau ada ketiadaan, mungkin mengalami ketiadaan bagi Allah, berarti pasti hilanglah sifat kidam. Nah, sedangkan Allah sudah diputuskan wajib baginya bersifat kidam, tidak berawal.
Fal musannif hadful qiyasil awal wa dzakara syartiyah al qiyasis tsani wa hadful istisnaiyati lakin dzakara ma huwa kadalilu alaiha biqaulihi kaifa wa qad sabaqa qariban wujubil qidamihi wa baqaihi ila akhirih. Di dalam tulisannya musonef, dalam matan, musonef membuang kias yang pertama dan menyebutkan syartiyah kias yang kedua. Mana? Wa amma burhanu wujubil baqa ilahu ta'ala fali annahu law amkana ayal haqqahul adam lantafa anhul qidam. Itu namanya apa? Itu syartiyah. Atau wujud syarat dari kias. Artinya ada dua kias yang harus bergandengan nih. Kalau matahari muncul apa? Pasti siang terjadi, gitu loh. Ya kan? Kalau matahari muncul pasti siang terjadi. Nyatanya sekarang siang. Berarti matahari pasti muncul, gitu kan. Itu kias namanya. Kalau matahari muncul, pasti siang terjadi. Nyatanya sekarang malam, berarti matahari nggak muncul, gitu dong. Karena keduanya ini harus bergandengan. Nah, kiasnya begitu. Kalau Allah tidak wajib baqa, berarti boleh tiada. Ya, kalau nggak wajib baqa berarti boleh tiada, boleh berakhir. Kalau Allah boleh berakhir, pasti hilanglah sifat qidam. Yang ditulis oleh musonif dalam matannya, dalilnya Allah baqa, dalilnya Allah tidak berakhir, ditulis kalau mungkin berakhir maka hilanglah sifat qidam. Ini namanya musannif menulis syartiyah atau adat syaratnya ditulis yang kedua tapi menghilangkan kias yang pertama. Kias yang pertamanya apa tadi? Kalau tidak baqa berarti mungkin saja tiada. Kalau mungkin saja tiada berarti hilanglah sifat qidam. Jadi musannif enggak memperpanjang tulisannya nih, tapi membuang kias yang pertama, menghadirkan kias yang kedua, menghadirkan syartiyahnya. Wa hadful istisnaiyah, dan musannif menghapus istisnaiyah, lakin dzakara ma huwa kadalilu alaiha biqaulihi kaifa wa qad sabaqa qariban. Dan akan tetapi menyebutkan perkara yang sebenarnya, musannif yang kedua membuang pengecualiannya, istisnaiyahnya dibuang. Akan tetapi musannif menyebutkan perkara-perkara yang sebenarnya seperti dalil atas perkataannya wa kaifa faqad sabaqa qariban wujubul qidamihi lahu ta'ala. Wali annahu law amkana ayal haqahul adam lan tafa anhul qidam. Lakin
wujuduhu hina idzin jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu ila hadis kaifa faqad sabaqa qoriban wujubil kidamihi ta'ala wa baqaihi. Ini namanya menghadirkan apa? Dalil atas kias yang kedua. Andai kata Allah itu boleh tiada, berarti akan terjadi hilanglah sifat qidam. Sedangkan Allah sudah diputuskan wajib bersifat qidam. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa kias yang kedua juga disebutkan oleh musonif di dalam makna, tapi di dalam matannya tidak disebutkan, hanya menyebutkan dalil tentang wajibnya Allah bersifat qidam. Wa amma qauluhu likauni wujuduhu jaizan ila akhirih fata'lilu litartibil intifa'il qidam ala imkanil luhukil adam kama la yahfa. Adapun lafadz likaunihi wujudu hadisan, maka ilat ini, alasan ini adalah urutan ketiadaannya qidam berdasarkan kemungkinan mengiringinya ketiadaan qidam sebagaimana yang sudah jelas. Kalau hilangnya qidam pasti wujudnya jaiz gitu. Kalau wujudnya jaiz pasti sifatnya baru. Ini adalah taklil atau elat yang sudah jelas dari ketiadaannya sifat qidam. Qauluhu law amkana ayal haqul adam inna ma'abura bil imkan walam yakul law luhuquhul adami li'anna imtina'u imkani luhuqil adam yastalzimu imtina'u luhuqihi min babil aula bi khilafi aksihi fatadabbur. Adapun musannif di dalam kitabnya mengatakan dengan alasan lazimnya imkan, bukan dengan lazimnya mengalami ketiadaan, karena mustahilnya kemungkinan diiringi ketiadaan menjadi kepastian mustahil yang mengiringinya. Kalau mungkinnya saja mustahil, apalagi nyata mengalami ketiadaan, gitu loh. Atau saya mengatakan andai Allah boleh tiada, kok musannif nggak pakai andai, nggak mengatakan Allah itu tiada, tapi mengatakan andai Allah boleh tiada, gitu loh. Nggak mengatakan Allah itu tiada, tapi pakainya mungkin saja Allah tiada. Kalau mungkinnya saja nggak terjadi, apalagi nyata mengalami tiada. Inilah lampu ini mungkin saja mati. Perkataan mungkin saja lampu ini mati sudah menunjukkan hukum bahwa lampu ini wujudnya jaiz. Walaupun kamu belum menemukan matinya si lampu, gitu loh. Bolehnya lampu ini mati menunjukkan wujudnya si lampu ini jaiz. Nah, kalau lampunya kok nyata mati, apalagi, gitu loh. Lebih jelas lagi wujudnya jelas-jelas jaiz. Wong masih nyala, tapi ditetapkan hukumnya lampu ini boleh mati, menjadi hukum lampu ini wujudnya jaiz.
Karena boleh saja menerima ada, boleh menerima tiada. Jadi perkataan musannif dengan perkataan andai Allah itu mungkin menerima tiada, itu diambil dari bab aula, daripada mengatakan nyata mengalami ketiadaan. Qauluhu likauni wujuduhu hina idzin jaizan qad arafta anna ta'il tartib intifa'il qidam an imkanil hukul adam wa qauluhu hina idzin ay hina id amkana ayal haqahul adam. Perkataan musannif lagi, telah kamu ketahui bahwa hal itu merupakan alasan bagi urutan kalau Allah tidak qidam berdasarkan kemungkinan dia akan mengalami ketiadaan. Dan perkataan musannif hina izin, ya ini hina ketika mungkin ketiadaan itu mengiringinya. Ketika ada keputusan mungkin itu terjadi, di saat itu pula terjadi hukum hilanglah sifat qidam. Walaupun belum nyata mengalami tiada. Lampunya belum nyata mati, belum, baru ngomong lampu ini ya boleh aja mati. Kalau dinyatakan lampu ini boleh aja mati, berarti jadilah hukum pasti wujudnya jaiz, bukan wajib. Qaluhu la wajiban taukid lama qoblahu kama huwa dhahir, adalah menjadikan taukid atau menguatkan wujud yang jaiz pasti ya wujud yang bukan wajib. Qaluhu wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan. Adapun kalau dia itu wujudnya jaiz, maka pasti dia wujudnya bersifat baru. Karena nggak mungkin barang jaiz kecuali dia pasti baru. Maka perkataan musannif innama lam yakul wal jaizu la yakunu illa hadisan bi isqati lafdul wujud li'annahu law qala dzalika laqtadha anna kulla jaiz hadisun, anna kulla jaizin hadisun wa laisa kadzalik idil jaizu alladzi lam yujad la yatasifu bil hudus. Musannif mengatakan begini, wal jaizu, dan perkara yang jaiz tidak akan mungkin kecuali kalau dia itu wujud pasti wujudnya baru. Ya, perkara yang jaiz tidak akan mungkin atau pasti kalau dia itu ditemukan wujudnya pasti wujudnya baru. Musannif tidak mengatakan perkataan wujuduhu, tidak menghilangkan kalimat apa? Wujuduhu. Kayak begini. Boleh aja kalimatnya begini. Dan wal jaizu la yakunu illa hadis. Dan setiap perkara yang jaiz
pasti baru. Dan perkara yang jaiz pasti baru. Musonif nggak ngomong begitu gitu loh. Tapi ngomongnya dan perkara yang jaiz wujudnya pasti baru, ditambahin kalimat wujud. Kalau nggak ditambahi kalimat wujud gimana? Berarti setiap yang jaiz pasti baru gitu loh. Maka musannif nggak pakai kalimat itu, tapi pakai kalimat dan apabila jaiz wujudnya pasti baru, ditambahin kalimat wujud untuk menunjukkan bahwa kalau nggak ditambahin kalimat wujud maka akan jadi hukum setiap perkara jaiz pasti baru. Nyatanya nggak begitu gitu loh. Akan menunjukkan bahwa setiap perkara yang jaiz pasti baru, padahal tidak seperti itu, sebab ketika yang jaiz itu belum wujud maka tidak dapat disifati baru. Kan yang namanya jaiz itu boleh ada, boleh tiada gitu kan. Kalau yang jaiz pasti baru, nanti ada perkara jaiz yang belum wujud juga baru gitu loh. Yang baru itu perkara jaiz yang sudah wujud, yang sudah nongol gitu maksudnya. Karena perkara jaiz bisa menerima dua, menerima ada dan nah, ketika perkara jaiz belum menerima wujud berarti belum bisa disifati baru gitu dong. Contohnya apa? Seperti sebelum kamu wujud. Sebelum kamu nongol wujud ke dunia ini, kamu ada apa tiada? Tiada. Baru enggak? Padahal tetap perkara jaiz, tapi enggak disebut dengan baru. Gitu loh. Karena yang bisa disebut baru hanya pada perkara yang wujud. Enggak bisa ngomong, nih enggak adanya baru. Enggak bisa gitu loh. Masa enggak adanya baru? Yang bisa diomong baru itu adanya, nggak bisa baru disendirkan pada tiada. Kenapa? Baru itu sifat yang harus bersandar kepada zat. Nah, sedangkan tiada itu nggak ada zatnya. Bagaimana tiada mau disifati baru gitu loh. Baru itu kan sifat, bisanya nempel pada sesuatu yang wujud. Nah, sedangkan tiada itu bukan wujud, hingga nggak bisa ditempeli dengan sifat baru. Berarti tidak setiap yang jaiz baru, tapi yang baru hanya jaiz yang sampai derajat wujud. Juga tidak dapat disebut hudus, yaitu wujud yang ada setelah tidak ada. Kamu ada nih, menjadi tidak ada. Mau disebut nggak adanya itu baru, ya nggak bisa. Gitu loh. Tapi ini perkara ini sering disebut nih. Si Anu kemana? Baru aja nggak ada. Ya. Baru aja nggak ada. Padahal tidak ada itu nggak bisa disifati baru, gitu loh. Yang bisa disifati baru itu perkara yang ada. Jadi wujudnya jaiz itu kan, perkara jaiz itu bisa menerima ada, bisa menerima tiada. Ketika dia dalam keadaan tiada, tidak bisa disebut baru. Kemudian setelah dia nongol jadi ada, bisa disebut baru. Setelah ada, kok kembali menjadi tiada, juga nggak bisa disebut baru, gitu loh.
Yang bisa disebut baru ya ketika dia ada, nongol barangnya. Bukan ketika dia tiada, baik tiada sebelumnya ataupun tiada setelahnya, nggak bisa disebut dengan baru. Alladzi lam yujad la yatu bil hudus la yuqalu al hudud wal wujud ba'dal adam. Wal wujud la yatasifu illa bil wujud li'annahu min ahwal au amrun i'tibari alal khilaf fi dzalika wa kullu minhuma la yatasifu bil wujud fa kaifa yaj'aluhul musannif mutasifan bil hudus li'anna naqulu qad taqaddama annahu kama yutlaqu haqiqatun alal wujudi ba'dal adam yutlaqu majazan ala mutlaqi tajaddudi ba'da adamin wa huwa bihadil ma'na yatasifu bihi kullu minal ahwal wal umur i'tibar hadisun. Ini ada lagi perkataan nih. La yuqal, jangan kamu katakan al-hudus huwa wujud ba'da adam. Dan juga tidak dapat disebutkan hudus itu adalah wujud setelah tidak ada. Kamu jangan ngomong yang namanya hudus itu adalah perkara yang wujud setelah tadinya tidak ada. Dan wujud tidak dapat disifati dengan wujud karena termasuk ahwal atau amrun iktibari. Lafadz wujud itu adalah termasuk derajatnya apa? Hal atau amrun iktibari. Perkara-perkara yang hanya bangsa sebutan saja, yang ada hanya sebutan saja, tidak ada dalam kenyataan. Hanya bisa dipahami aja wujud itu berdasarkan pendapat tentang masalah tersebut. Artinya kita udah pahami yang namanya wujud itu masuk kelompok apa? Masuk kelompok apa? Hal. Kan yang namanya syai' ada berapa? Syai', wujud, makdum, amrun ibarah, hal. Isinya sesuatu itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Sesuatu itu isinya apa? Ada, tiada, atau amrun ibarah, perkara gambaran. Atau kalau Imam Sanusi menambahkan satu lagi namanya apa? Hal, keadaan. Nah, wujud itu masuk derajatnya apa? Hal atau amrun ibarah. Tidak bisa disifati dengan perkara wujudi. Masing-masing dari keduanya, hal atau amrun itibari, tidak dapat disifati dengan wujud. Karena itu, bagaimana bisa musonef mensifati keduanya dengan hudus? Karena sungguhnya kami katakan sesuatu dengan pembahasan yang lalu bahwa menyebutkan hakikat pada wujud dengan meniadakan ketiadaan adalah menyebutkan secara majas berdasarkan penyebutan adanya kebaharuan atau tajadud setelah tiada. Dengan makna inilah
wujud disifati ahwal atau amrun ibarah. Ini musannif ada yang apa? Protes maksudnya. Gimana sih musannif mengatakan wujud itu disifati dengan baru? Mestinya yang disifati dengan baru itu bukan wujud tapi zat. Zat yang bersifat wujud disifati baru gitu loh. Kalau wujudnya nggak bisa disifati baru gitu loh. Kenapa? Karena wujud itu adalah amrun ibarah gitu. Ini kata mereka nih. Jadi macam begini, sifat nggak bisa disifati gitu loh. Yang bisa disifati adalah zat. Nah, wujud itu adalah sifat. Bagaimana wujud yang derajatnya sifat kok mau disifati? Lalu musannif mengatakan begini. Qaluhu apa? Bahwa wa kullu minhuma la yattasifu bil wujud. Fa kaifa yaj'alu musannif muttasifan bil hudus. Li anna naqulu qad taqaddama annahu kama yutlaqu haqiqatun ala wujud ba'da adamin yutlaku majazan ala mutlaki tajaddud. Baru itu secara hakikat ada dua makna baru. Baru itu secara hakikat adalah yang tadinya nggak ada terus jadi ada, itu namanya baru secara hakikat. Kalau secara majas itu tajaddud, disebut namanya baru. Kayak ini baju baru apa bekas? Hah? Ini baju baru apa bekas? Kalau ini disebut baru namanya majas gitu loh. Hakikatnya baru yang awal dia tadinya nggak ada terus jadi ada. Kalau setelahnya dia ada lagi namanya apa? Tajaddud. Kalau disebut baru namanya barunya disebut majas saja, bukan hakikatnya baru gitu loh. Di hakikatnya baru itu yang betul-betul tadinya nggak ada terus muncul menjadi ada. Jadi musannif mengatakan wujud itu adalah dengan sesuatu yang meniadakan tadinya nggak ada terus jadi ada, atau tajaddud itu adalah secara majas berdasarkan penyebutan apa? Tajaddud setelah tiada. Dengan makna inilah disifatinya menjadi ahwal dan umurul iktibar. Punya wujud nggak bisa disifati dengan wujud. Qauluhu kaifa istifhamu ala wajhi ta'ajjub wal wawu fi qaulihi wa qad sabaqa qariban
ila akhirih lil hal ay kaifa yasihu dalikal intifa wal halu annahu qad sabaqa qariban wa yasihu an takuna ismul istifham ala wajhil inkar wal wau fi qawlihi wa qad sabaqa ila akhir ta'lil ay la yasihu dalikal intifa li annahu qad sabaqa qariban wa katsiran ma taqa al wawu li ta'lil fi kalamil muallifain kama qalahu saktan. Perkataan musannif kaifa adalah ismul istifham yang maknanya adalah ta'ajjub atau menyatakan kekaguman atau menyatakan keanehan. Bagaimana mungkin gitu loh. Masa sih gitu loh. Atau kaifa itu gimana bisa begitu gitu loh. Namanya ismul istifham yang menunjukkan pada makna keingkaran. Sedangkan huruf wawu dalam perkataan musannif wa qad sabaqa qariban ila akhirih adalah menunjukkan makna hal atau padahal gitu loh. Yakni bagaimana ketiadaan tersebut bisa terjadi padahal telah disebutkan sebelumnya wajibnya Allah bersifat qidam. Bagaimana mungkin Allah itu bisa tiada? Bagaimana mungkin Allah itu mengalami kemungkinan ketiadaan? Padahal baru saja kita sudah membuktikan wajibnya Allah bersifat qidam. Dan sah-sah saja menjadikan isim istifham yang bermakna ingkar atau penolakan atau perkataan tidak dengan huruf wawu. Dalam perkataan musannif wa qad sabaqa qariban bermakna taklil atau alasan, yakni tidak sah ketiadaan qidam tersebut sebab telah disebutkan baru saja. Penggunaan kalimat wawu dengan makna taklil telah banyak dipakai dalam perkataan musannif sebagaimana dikatakan oleh Syekh As-Saktani. Qaluhu wa qad sabaqa qariban wujubul qidami ta'ala wa baqaihi. Yukhadhu min dalika anna kulla min wujubi qidamihi istahala adamihi walam tatafiqul uqala ala mas'alatil i'tiqadiyah ilahiyah illa hadal qaidah al-kulliyah wa awrada 'alaiha adamunal azal fa innahu yajibu adamuhu wa lam yastahil adamuhu wajaba qitamihi wa lam yastahil adamuhu. Ada perkataan lagi begini. Musannif mengatakan bahwa setiap yang qidam, setiap yang tidak berawal pasti tidak berakhir. Ya. Setiap yang tidak berawal pasti tidak berakhir. Maka yang dapat diambil dari pernyataan tersebut adalah bahwa setiap yang wajib qidamnya maka mustahil tiadanya. Kalau begitu, menurut para pemikir, para uqala ahli fikir, ini tidak bisa disepakati terhadap masalah akidah, ketuhanan atau i'tiqadiyah, kecuali ini menjadi kaidah kulliyah atau kaidah yang umum. Menurut kaidah tersebut, ketiadaan kita itu juga wajib qidamnya, tapi tidak mustahil tiadanya. Kalau yang tidak berawal, tiap-tiap yang tidak berawal pasti tidak akan berakhir. Nyatanya
sebelum kita wujud disebutnya apa? Hah? Tiada. Kamu lahir tahun berapa? Tahun 70 kamu ada nggak? Hah? Tahun 50? Tahun 1000? Kamu mulai nggak ada tahun berapa? Hah? Ya ada awalnya. Sebelum kamu wujud, kamu itu nggak ada. Itu nggak adanya kamu itu mulai kapan? Hah? Nggak ada awalnya? Ada? Hah? Kalau wujudnya kan ada awalnya. Lah, sebelum kamu wujud, kamu kan tiada. Lah, tiadanya kamu itu ada awalnya enggak? Enggak ada. Nah, kalau tiadanya kamu itu enggak ada awalnya. Lah, terus tiadanya kamu ada akhirnya enggak? Berarti enggak cocok kaidah ini dong. Tadi katanya sesuatu yang tidak ada awalnya pasti enggak ada akhirnya. Ternyata kita menemukan ada sesuatu yang tidak ada awalnya, tapi ada akhirnya. Mana itu? Kita ini dulu nggak ada awalnya. Adamnya kita itu nggak ada, tapi Adam itu berakhir. Kapan? Saat kita diwujudkan. Hah? Saat kita menjadi wujud, ketiadaan kita itu berarti berakhir. Berarti perkataan yang mengatakan sesuatu yang tidak ada awalnya pasti nggak ada akhirnya, nggak cocok perkataan ini, gitu loh. Nyatanya ada, tidak ada awalnya, tapi ada akhirnya. Mana? Wujudnya kita. Sebelum saya wujud itu nggak ada. Nggak adanya saya itu nggak berawal. Tapi berakhir dengan bergantinya menjadi wujud, menjadi ada. Gitu loh. Ya. Pak ujiba, maka dijawab oleh musonif. Oh begitu, berarti ente mau membatalkan sesuatu yang sudah diputuskan oleh musonif nih, oleh para ukola, oleh para orang-orang ahli akal. Wa ujiba bi annal qaidah mafruḍah fil wujudi wa ba'duhum man'ul irada min aslihi bi anna adamunal azali yastahilu adamuhu li'annahu law adama liwujudina fil azali wa wujuduna fil azali muhalun li'annahu la yujadu fihi illallah wa sifatihi wa fihi annahu innama yastakhilu adamihi fil azali la dzakara biha la dzakara wa hadza la yunafi annahu yanadimu bitanahil azali fayasdaqu alaihi annahu wajaba qidamihi walam yastakhilu adamuhu fata'ammul. Soalnya jawab nih,
Maka dijawab, itu adalah kaidah mafrudhoh atau kaidah yang telah menjadi ketentuan. Artinya yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya. Ini kaidah yang telah ditentukan. Kok ditentukan gimana? Maksudnya ini kaidah khusus perkara wujud, gitu maksudnya. Bukan kaidah umum, gitu maksudnya. Kalau ini kaidah umum, berarti kaidah ini batal, gitu loh. Tapi kaidah ini kaidah khusus, artinya mau bicara wujud yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya, gitu loh maksudnya. Jadi yang dimaksud sesuatu yang tidak ada awalnya pasti tidak ada akhirnya, maksudnya sesuatu itu sesuatu yang wujud, gitu loh, bukan sesuatu yang umum. Bukan, kalau yang umum bisa memasukkan tidak adanya kita nanti, gitu loh. Tapi Musharrih mengatakan yang tidak ada awalnya itu khusus perkara wujud, hingga ini khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bagi tiadanya kita, gitu loh. Sedangkan sebagian dari mereka membantah kedatangan wujud kita dari asalnya, bahwa ketiadaan kita itu azali, yang mana ketiadaan yang azali itu mustahil tiada. Karena jika tiada, maka kita ada dalam keazalian. Kita ini dari azali nggak ada permulaannya, nggak ada permulaannya nih. Tapi nggak ada permulaannya kita itu mustahil berubah menjadi ada pada azali. Kita ini nggak ada awalnya, tapi ketiadaan awalnya, ketiadaan kita itu mustahil berubah menjadi ada pada azali. Kenapa? Karena kalau saja pada azali tiadanya kita bisa berubah menjadi ada, berarti di situ akan ada nanti wujudnya Allah dan wujudnya makhluk. Sedangkan pada azali makhluk mustahil wujud. Yang ada harus wujudnya Allah dan sifatnya Allah. Nggak mungkin pada azali ada wujud lain selain wujudnya Allah. Jadi kita ini nggak ada awalnya, tapi tetap nggak akan ada akhirnya pada azali, gitu loh. Bukan pada selain azali, tetap pada azali kita nggak mungkin ada akhirnya, artinya berakhir menjadi wujud, itu nggak mungkin. Kalau kita bisa berakhir menjadi wujud, berarti nanti akan ada wujud yang menjadi wujud kedua dari selain wujudnya Allah. Sedangkan pada azali wajib ada hanya wujudnya Allah. Sebab dalam keazalian tidak akan ada selain Allah dan sifat-sifatnya. Maka dalam pernyataan itu sungguhnya hanya memustahilkan ketiadaannya sesuai dengan yang telah disebutkan. Hal ini tidak bertentangan dengan pernyataan bahwa wujudnya kita menjadi tiada dengan berakhirnya masa azali. Karena itu benarlah bahwasanya wajib qidamnya wujud kita dan tidak mustahil ketiadaannya wujud kita. Artinya tetap boleh saja dikatakan apa?
anahu wajaba qidamihi walam yastahil adamihi. Kalau tadi kan kaidahnya sesuatu yang wajib qidamnya mustahil adamnya. Tapi kalau untuk kita tidak bisa dikatakan demikian karena boleh saja dibenarkan wajib qidamnya kita tapi tidak mustahil ketiadaannya. Sebenarnya kalau kita mau disebut qidam itu juga nggak bisa karena qidam itu khusus perkara wujudi gitu loh. Nah kita ini adami. Kalau kita ini adami hanya bisa disebut dengan azali, bukan disebut dengan qidam. Jadi yang takrif yang mengatakan wajib qidam mustahil adam itu tidak bisa memasukkan wujudnya kita karena kita bukan termasuk perkara yang wujudi tapi termasuk perkara adami gitu loh. Jadi kalau mau disebutkan berarti wujudnya kamu nggak ada, kamu itu dulu nggak ada awalnya tapi ada akhirnya. Lah kamunya itu kamu ada apa kamu tidak ada gitu loh. Karena kamunya itu nggak ada, berarti nggak bisa merusak kaidah yang telah ditetapkan oleh musannif. Kalau kamunya itu ada, bisa merusak ini. Jadi kan tetap dibenarkan kaidah itu dan dibenarkan pula kamu itu nggak ada awalnya, tapi boleh aja ada akhirnya karena derajatnya itu adalah ketiadaan, bukanlah perkara yang wujudi. Ini pembahasan tentang pembuktian wajibnya Allah bersifat baqo dengan dua macam kias. Maka akan sempurna pembahasan ini dengan dua macam kias, yaitu kalau Allah boleh saja tiada berarti wujudnya jais. Kalau Allah tidak baqo berarti boleh saja tiada. Kalau Allah boleh tiada berarti wujudnya jais. Kalau Allah jais berarti wujudnya bersifat baru. Kalau Allah bersifat baru berarti hilanglah sifat qidam. Sedangkan Allah telah diputuskan wajib baginya bersifat qidam. Jadi dalilnya Allah baqo itu apa? Qidam, gitu aja. Jadi, dalilnya Allah baqo adalah qidam. Karena sudah diputuskan qidam, berarti wajib baqo. Lah, terus ada yang ngotak-ngatik. Oh, kan saya juga qidam juga dulu. Qidam khusus perkara wujud, bukan perkara tiada, gitu loh. Jadi walaupun kamu itu nggak ada awalnya, tapi nggak ada awalnya kamu nggak bisa disebut qidam, tapi disebut azali, gitu loh. Jadi azali itu umum, bisa menyebutkan pada perkara wujud, bisa menyebut pada perkara adam. Kalau qidam khusus hanya untuk wujud. Kalau azali yang tidak ada bisa disebut azali, yang ada bisa disebut azali. Ya, jadi selesai pembahasan tentang wajibnya Allah bersifat baqo dengan dalil wajibnya Allah bersifat qidam. Insyaallah kita akan bahas yang akan datang tentang dalilnya wajib Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة والمسلمين آمين يا رب الإسماء وأذن وزور منا بسبب منا بالمصطفى رسول نعطى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه أحسن ربي وآله وصحبه لا تصفك والحمد لله بالرحمة والتنان أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.